Oke, oke. Ah, Makanya ah. ya, Pak Sugi jangan berpikir kalau lubang jarum itu adalah lubang jarum untuk orang Nah, menjait itu, Pak Sugi. Itu ya bukan udah, seperti unta-unta itu. siapa yang Ya masuk kan? ke lubang jarum itu? Lubang jarum yang Dengar mana? dulu Pak Sugi. Aduh. Kok Anjay. pintar Siksa dia, enggak? Ya kan? siksa dia Pade, siksa dia. Siksa Ya kan? nanti kau. Siksa Kau dia. suruh tunjukkan bukti, nanti kau bingung. Jadi dengar Pak Sugi, ya kan. Nah, pada zaman dahulu Pak Sugi ada satu lubang Pak Sugi, ya, di mana unta ketika masuk di dalam kandang itu Pak Sugi. Nah, itulah yang dimaksud dengan lubang jarum. Nah, unta yang lehernya panjang itu Pak Sugi, ya kan. Itu Enggak nyambung Junaidah. Yang berbicara di sini sedekah. Ini data ini berbicara sedekah. Orang kaya kalau pelit nggak masuk surga. Itu yang dimaksud data ini. Kemana-mana. Aduh, Bahlul kita. dengar dulu, Neng. Nggak nyambung, Biar- nggak nyambung. Bukan Makanya nggak baca nyambung. Bible itu jangan samakan di gereja ini. Diskusi Junaidah. Yang dimaksud di sini, ketika ada orang kaya pelit, tidak mau berbagi. Maka Yesus mengatakan sulit. Kenapa? Orang kaya pelit. Kamu mampu nggak menjual seluruh hartamu lalu kau bagikan kepada orang miskin? Mampu nggak? Itu syaratnya. Jangan asal bacot. Makanya dibaca mulai awal 18 dan sampai 27. Jangan ambil lubang jarumnya aja, lubang sempitnya. Anjay. Betul kau ini dongo. Orang kaya bertanya sama Yesus. Ada seorang sabar. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus Kristus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus Kristus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh. Ini kalau Oten ini sudah gugur di sini karena dia jogetin anak orang. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Terlebih-lebih Oten ini masuk lagi Otennya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus Kristus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau katakan, kau lakukan. Juallah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu yang dimaksud data-data itu. Mampu nggak kamu menjual hartamu lalu kau bagikan kepada orang miskin? Nggak mampu kan? Makanya lebih sulit. Tidak ini mustahil, ya, mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Di lubang jarum onta bisa masuk. Karena tidak ada Kristen mampu menjual segala hartanya. Neng, Apa? saya ngomong dipotong-potong. Saya agak Bukan lama dipotong, ngomong. enggak nyambung masalahnya, enggak nyambung. Kalau nyambung kami dengar, kalau enggak nyambung ngapain kita dengar? Dengar dulu, Neng. Ya kan? silakan. Saya kan yang tahu kitab saya kan saya, Neng, kan di situ. Ya tapi kamu gunakan untuk menipu, Junaidah. Bukan kami tidak tahu, kamu gunakan untuk menipu. Ya, kalau tidak menipu apa syaratnya? Saya tanya samamu, berdasarkan ucapan Yesus, apa syaratnya untuk sempurna menjadi pengikut Yesus? Silakan. Berdasarkan data ini, kau gunakan menipu. Anjay. Bukan kau gunakan untuk menjabarkan kebenaran, kau gunakan menipu. Saya tanya samamu, syaratnya untuk sempurna menjadi pengikut Yesus apa yang harus kita lakukan? Coba. Anjay. Enggak cocok kamu dengan pada sebentar, pada Neng, suri Neng. itu pendetamu, Neng, pastormu. Ya apa yang Neng. kau harus lakukan supaya kamu sempurna menjadi pengikut Yesus? Oke, nanti akan saya jawab dulu. Anjay. Tadi itu kan belum tuntas, Neng. Saya akan jawab itu, Sudah, itu mustahil ada Kristen mampu masuk surga. Neng, dengar dulu, Neng. Apa? Ya biar enak. Nanti Iya, kalau saya mau tanya debat dengan orang samamu, Kristen, saya tanya samamu,
Syaratnya untuk sempurna menjadi pengikut Yesus apa syaratnya? Ya, syarat Sesuai dengan utama data itu ini. percaya. Enggak ada dikatakan percaya, enggak ada. Dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu syarat Tidak utama. ada punya begitu. Itu yang saya katakan, kau gunakan data ini untuk menipu. Kagak ada di situ. Syaratnya menurut Yesus menjadi sempurna menjadi pengikutnya harus menjual segala harta. Lalu kita bagikan kepada orang miskin. Kenapa kau gunakan menipu? Ya kenapa kau gunakan Bible menipu? Neng. Aduh, Kenapa kau gimana gunakan sih? Bible menipu? Neng, kau mau belajar kan, Neng? Mau bertanyakan tentang... Ngapain saya belajar sama penipu? Justru kalian harus belajar jujur. Nggak perlu belajar sama saya. Kalian ini Mas harus Sugi. belajar jujur. Pak Sugi gimana Pak Sugi? Bisa saya jelaskan ya Pak Nggak Sugi? level Pak Sugi denganmu. Levelnya Pak Sugi ini Profesor Bambang Nursena. Itu kalau kau enggak. Aduh. Ya yang aku tanya coba. Kau jawab jujur coba. Jawab jujur. Berdasarkan Sugi, Lukas 18 sampai 27. Dengar dulu ya. Sesuai dasar data ini, syarat untuk sempurna menjadi pengikut Yesus, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Berdasarkan ini jangan mengatakan ini hanya imani saja. Ini ada perbuatan. Karena Mas Sugi, ya, lubang jarum kenapa yang jawab dimaksud dulu itu, lah, Pak Sugi. jawab dulu deh. Katanya bahlul kitab, tapi nggak mau jawab. Coba jawablah. Sekali-kali belajar jujur lah. Oke. Ya kan, Neng, kalau kau diam, bos diam saja. Iya, ketika saya berdiskusi dengan yang saya lain. ini gurunya pendetamu, kok suruh saya berdiam? Ngapain saya beli data, bayar biar wifi, saya- bayar ini, biar beli saya HP? yang- Kalau saya hanya mau diam, dengarkan ocehanmu yang palsu itu dengan cara menipu, ngapain? biar saya enggak, biar Iya saya yang aku berdiskusi, tanya, kita bukan berdasarkan menipu di sini. Lukas 18:27, syaratnya untuk sempurna menjadi pengikut Yesus, apa yang kita harus lakukan? Itu kau jawab. Jawab coba. Kau jawab coba. Syaratnya untuk menjadi sempurna pengikut Yesus, kita harus melakukan apa? Neng, di dalam kekristenan itu, Neng. Saya ya nggak kan, nanya syarat- Kristen, saya nggak nanya Kristen. Saya tanya berdasarkan ajaran Yesus Christ di Lukas 18 sampai 27. Syarat untuk sempurna menjadi pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan? Itu coba. Dia masih ribut di lubang jarum, padahal lubang jarum itu hanya perumpamaan saja. Esensinya adalah bagaimana orang itu supaya bisa masuk surga. Itu esensi yang kita bicarakan. Ribut di Betul. soal lubang jarum. Iya, tadi kan Pak Sugi mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin. Ya, onta yang sebesar itu aja bisa masuk dalam lubang jarum, Pak Sugi. Ya buktikan kalau ada yang mampu, buktikan. Ya buktikan kalau ada yang mampu. Ya buktikan kalau ada yang mampu. Iya, memang saya mau Membuktikan. buktikan. Eh, Saya mau buktikan, Sudah, maka dengan sudah jual dengan semua kasihkan. barang-barangnya? Sudah semua jual hartanya? Aduh, jangan berbicara gitu Nah dulu, ini kan yang bisa kan dibicarakan jelaskan untuk dulu. sempurna. Lah memang itu yang dibicarakan kok. Itu yang Kalau dibicarakan. benar sih. Kok lari ke lubang Diskusi kok jarum malu aja. ini. Buktikan Saya- kalau mampu. Saya bicara. Ya Kata-kata buktikan kau kalau tahu, ada kata-kata Kristen kau bicara. mampu melakukan ini. Kalau ada mampu berarti onta ini bisa masuk ke lubang jarum. Kalau tidak mampu makanya- Anda buktikan artinya tidak. Itu namanya mustahil karena nggak ada yang bisa melakukan ini. Khususnya orang Makanya, Kristen. Pak, Orang Kristen makanya- pelit-pelit. Coba, kalau kamu mengatakan bisa, buktikan coba, buktikan. Buktikan coba. Ini berbicara sempurna menjadi pengikut Yesus. Apa syaratnya untuk sempurna? Menjual semua harta lalu dibagikan kepada orang miskin.
Itu baru sempurna. Mereka ini teman-teman jadi gini, dia Bang gunakan Dalbo, menipu. sekarang kita buktikan. Apakah Makanya lebih gini. mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang Kristen masuk surga? Ya kan? Menurut Yesus di dalam Matius 5 ayat 20, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk surga. Ya. Kamu tidak akan bisa masuk surga kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sekarang kita lihat apakah kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, ya, kehidupan keagamaan orang Kristen itu lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4, Yesus berpesan begini, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang kamu kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Mereka itu seperti kuburan yang mereka itu gemar menaruh beban di pundak orang lain tapi mereka sendiri enggan mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan putih, seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi sesungguhnya di dalamnya adalah tulang belulang. Nah, kehidupan ahli Taurat bagaimana menurut ayat itu? Dia hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Itu saja nggak bisa masuk surga. Bagaimana dengan Kristen? Apakah dia menjalankan hukum Taurat? Bukankah Kristen mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus di tiang salib berdasarkan apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 15? Dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalam isinya. Nah, kalau kita nilai dari sini, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang Kristen masuk surga, Bang Dalbo. Betul tak? Betul. Itu makna data itu. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita baca data ini nggak ada hubungannya Kristen. Kita sambut dulu guru kita ini. Assalamualaikum Ustadzku, Ustadz Talib. Assalamualaikum Ustadz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Pak Disugi, Bang Dalbo, Bang Baal. Ya. Halo. Untuk Junaidi mah semangat pagi aja ya. Lanjut. Jadi saking menganggap masuk surga itu seperti beli bonbon di warung, ya kan? Yang penting percaya Yesus disalib masuk surga. Makanya Yesus berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Oh, ternyata menurut Yesus itu masuk surga susah ya. Harus menuruti kehendak Bapak di surga. Lalu dia bilang nih orang-orang Kristen, bukankah kami bernubuat demi namamu, Yesus? Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Bukankah itu mudah masuk surga seperti itu? Mengatakan kau Tuhan, melakukan segala mukjizat atas namamu. Apa kata Yesus jawabnya? Aku tidak kenal kau. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi menganggap masuk surga itu seperti beli bonbon di warung. Yang penting percaya Yesus Tuhan, mati disalib, masuk surga. Itu jahat menurut Yesus. Karena menurut Yesus bisa masuk surga hanya dengan cara menuruti kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, menjual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Itulah kehendak Bapa di surga. Nah, Kristen enggak. Ya kan, yang penting percaya Yesus Tuhan, mati disalib untuk menebus dosa mereka. Urusan selesai. Makanya tadi Junaidi mengatakan apa? Bukan karena perbuatan baik yang bisa masuk surga. Yesus mengajarkan kamu harus berbuat baik supaya masuk surga. Jomplang. Ya Pak Sugi, kita kembali kepada perumpamaan tadi gimana Pak Sugi? Alah, Biar nanti Pak itu Sugi lagi. bertanya. Malas. Itu cuma Enggak, esensi. bertanya. Itu hanya
Sebagai perumpamaan Ya. kau ya bahas, bukan esensi apa yang dimaksud Yesus. Karena penjelasan karena Pak Sugi tadi ya sebagai seorang Kristen. Kalau masih perumpamaan penjelasan aja Pak males Sugi, aku. Itu bukan esensi itu. penjelasan tadi nggak masuk akal Pak Sugi soalnya. Lubang Makanya saya mau jarum itu jelaskan sebagai orang esensi Kristen. atau hanya perumpamaan? Saya Nah, tanya, lubang dengar, jarum itu ya kan? esensi dari Ya. pembahasan ini atau perumpamaan saja? Dua-duanya Pak Ya. Sugi. Makanya saya akan jelaskan. Bagaimana lubang Ya kan? jarum kok esensinya? Ya. Lubang jarum dengar itu dulu. hanya sebagai perumpamaan. Nggak usah Aduh, dibahas gimana Pak itu. Sugi ini? Lebih Ya kan? baik Kak Juneda, Kita kembali- lebih baik kau minum air kolose supaya kamu pintar, bisa jujur. Kamu pintar sebenarnya, cuma nggak jujur. Siapa tahu kamu habis minum air kolose, kamu bisa jujur. Karena yang dibahas pada Sugi ini mengenai Taurat. Kenapa dikatakan mustahil? Karena bagaimana mungkin orang Kristen menjual seluruh hartanya padahal mereka itu pelit-pelit. Makanya dikecam habis-habisan itu ahli Taurat dengan orang Farisi oleh Yesus Christ. Nah, kamu nggak paham di situ karena kamu berusaha untuk menipu menggunakan data-data seperti ini. Coba kamu punya kloset, coba minum airnya sedikit, 1 sendok 2 sendok, siapa tahu bisa minum. Habis minum bisa jujur loh. Heran, itu masih perumpamaan aja yang dibahas. Bukan esensi apa yang kita bincangkan gitu loh. Betul. Esensi yang kita bicarakan betapa susahnya masuk surga menurut Yesus. Dia perumpamaannya yang dibahas. Perumpamaan itu hanya menggambarkan saja. Menggambarkan kemustahilan orang kaya masuk surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Itu loh. Kalau kata Karena orang, di situ dapat celah, Pak si De. bongkok merindukan bulan, ya kan? Misalnya ada perumpamaan si bongkok merindukan bulan. Si bulannya yang dibahas, bukan esensi apa sih maksudnya si bongkok merindukan bulan. Bukan itu yang dibahas, bulannya yang dibahas. Goblok. Karena di situ Sugi. dapat celahnya Pak De. Pak Oh, diam Sugi. aja, minum dulu air kloset. Karena di situ dia dapat celah, Dengar bisa dulu, menipu Neng. Pak Dengar De. dulu, Neng. Nggak usah Kok di-mute-mute. dia diam aja kau? Itu Kau karena bicara gini, kau nipu loh. Neng, karena gini sebentar Bang lah, Dalbo. Neng. Sebentar, Dia itu Neng. Aduh, senang Neng. main umpama-umpamaan, makanya judulnya pun judul-judulan, Tuhannya pun Tuhan-Tuhanan, surganya surga-surgaan. Jadi itu yang dia suka. Gini, Neng. Gini Pak Sugi, ya kan? Di dalam Alkitab itu Pak Sugi, ya kan, tidak mengatakan bahwa kaya itu adalah dosa, tidak Pak Sugi. Memiliki Yang ngomong harta kaya dosa itu juga. siapa? Turun. Aduh. Turun dong. Yang ngomong kaya dosa itu siapa? Kau pikir sendiri, kau serang sendiri. Ibaratnya kau ini bikin apa ya? Orang-orangan jerami, lalu kau hantamin sendiri itu. Lah, saya nggak mengatakan orang kaya berdosa kok. Yang saya katakan di situ kalau orang kaya itu pelit, tidak mau bersedekah, itu yang bikin dia susah masuk surga. Yang bilang orang kaya dosa siapa? Nggak ada. Gimana sih? Tak apa-apa yang dibahas, bukan esensi yang kita bicarakan, bukan esensi apa yang Yesus bicarakan.